Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oksanti Fujiastuti, NIM 2003200090. Di sini saya akan memaparkan tentang materi biodiesel. Apa sih itu biodiesel? Gagasan awal dari perkembangan biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar. Dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu, serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan berbentuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisik dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampurkan bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga fokus teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan setara dengan biodiesel yang harus sama dengan atau lebih besar 40. Keuntungan lain dari bahan bakar ini adalah Keuntungan dari bahan bakar ini adalah dapat melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dapat degradasi. Di sisi lain, secara ekonomi menguntungkan bagi negara barat di Eropa karena sumbernya tidak perlu diimpor sebagai bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya diolah menjadi biodiesel, yaitu di canola dan bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoakyl ester di rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbuai sebagai minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliseridina. Biodiesel tergolong dari bahan bakar yang dapat berpengaruh karena diproduksi di hasil pertanian, antara lain jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai, tidak bercampur pada dasar, bebas kandungan balengan. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, antara lain: 1. Termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. 2. Tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. 3. Tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang tidak terlibat pendek. 4. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. 5. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar
petroleum aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki plus point yang penting yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel petroleum plus pointnya hanya sekitar 70%. Bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Dan yang terakhir, hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar, 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi risiko kanker. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigelisida dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan reaksi ini dapat dihasilkan methyl ester atau ethyl ester asam lemak dan biodiesel pada yang sesuai. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dan dimanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodiesel juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangan kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode Volkel-Bicothalis dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih mudah. Reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigelisida dengan alkohol dan katalis membentuk methyl ester asam lemak atau PAME dan gliserol sebagai produk samping. Hal ini mendasari bahwa transesterifikasi dengan katalis asam harus berlangsung tanpa adanya air. Kehadiran air akan menurunkan hasil akhir ester. Contohnya, katalis asam adalah H2SO4 yang memberikan konservasi tinggi, tetapi reaksi berlangsung lambat atau lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis basa. Mekanisme reaksi transesterifikasi dengan katalis basa proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa yaitu abstraksi proton alkohol oleh katalis basa membentuk anion aloksida, penyerangan gugus karbonil trigelisida dan anion aloksida membentuk zat antara tetrahedral, terjadinya penataan ulang membentuk ion diglycerida dan molekul alkyl ester. Ion diglycerida terjadi kemudian bereaksi pada massa terpontasi membentuk diglycerida dan katalis basa.
Tahapan reaksi ini berulang 2 kali sehingga membentuk gliserol dan alkyl ester asam lemak. Kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa adalah reaksi berlangsung pada temperatur dan tekanan yang rendah sebesar 150 derajat Fahrenheit dan 20 PSI, menghasilkan konservasi yang tinggi sebesar 98% dengan waktu reaksi yang terjadi reaksi samping yang minimal. Konservasi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediate, tidak memerlukan konstruksi peralatan yang mahal. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Katalis dan stearin dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil destilasi ke bagian bawah reaktor. Katalis yang umumnya digunakan adalah natrium hidroksida. Campuran bereaksi pada temperatur 150 derajat Fahrenheit selama 1-8 jam dengan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambah harus cukup dengan mengkatalis reaksi dan juga reaksi dengan asam lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan berbentuk dengan lebih dahulu membentuk emulsi dengan metol dan minyak sehingga reaksi metalosis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya, dalam pembuatan biodiesel digunakan metol berlebih supaya minyak atau lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metol dapat dipisahkan dengan proses distilasi. Metol yang diperoleh kembali dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Pada tahap ini juga perlu dijaga air tidak terkumulasi pada aluran metol. Setelah reaksi selesai dan metol telah dipisahkan, terbentuk 2 produk utama, yaitu gliserol dan metil ester. Karena adanya perbedaan disentasi atau gliserol 10 lbs per GAL dan metil ester 7,35 lbs per GAL, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan bawah, sementara metil ester pada lapisan atas. Gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan penambahan asam membentuk garam dan dialirkan di tempat penyimpanan gliserol kotor. Gliserol yang digunakan biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-88% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Setelah dipisahkan dari gliserol, metil ester dicuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan sabun, lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar atau biodiesel. Selanjutnya, pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama itu dengan cara esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagian asam lemak tidak terkait sekaligus trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya
bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ABL. Reaksi ini akan mempercepat adanya faktor-faktor panas, air dan keasaman, dan katalis enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar ALB lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak yang dengan kadar asam lemak besar lebih dari 1% jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengih, namun substansinya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendaman minyak turun. Untuk itu, perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati adalah: yang pertama, pemanenan buah yang tidak tepat waktu. Yang kedua, keterlambatan dalam mengumpulkan dan pengangkutan buah. Yang ketiga, pemupukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah seperti ini. Sebelumnya proses transerifikasi dilakukan proses praesterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui reaksi dengan metil. RCOOH ditambah CH3HO dengan H2O ditambah RCCOOCH3, yaitu asam lemak bebas ditambah dengan metal dan air plus ester ekel asam lemak. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi keseimbangan endoterm sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi ketimbangan yang reaksi lama. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat, asam sulfut, dan sulfanoganik, dan resin penukaran cutting asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap digunakan adalah asam sulfat. Selanjutnya yaitu transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigersida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester eklo asam lemak. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol di ester dengan alkohol lain. Umumnya, katalis yang digunakan adalah NaOH dan KOH.
Metol lebih umum digunakan untuk proses transerifikasi karena harga lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transesterifikasi merupakan suatu reaksi ketimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka diperlu digunakan alkohol dengan jumlah yang lebih dan salah satu produk yang dihasilkan harus dipisah. Faktor utama yang mempengaruhi rendeman ester yang dihasilkan pada reaksi esterifikasi adalah rasio molar antara trigeresida dan alkohol jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air dan kandungan asam lemak bebas, perbedaan baku yang menghambat reaksi, faktor lain yang mempengaruhi kandungan genester pada biodiesel diantaranya kandungan glycerol. Jika alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi biodiesel, hasil disampingkan adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dengan pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab. Tahapan proses pembuatan biodiesel dapat minyak nabati tersebut selanjutnya pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metaloksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak. Setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Misalnya katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basah yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KOH per GN-nya. Biodiesel merupakan produk metanolosis trigliserida minyak nabati yang dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa, sedangkan sebagian besar dari akan terbawa dengan fasa di bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% dikurang berat. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gam pada nozzle injeksi bahan bakar di ruang mesin. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembukaan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar air kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang berbentuk akan terbawa pada fase gliserol ketika pemisahannya. Tapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat dapat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui
dari angka asam yang terlalu rendah. Ketiga, pengotor ester metal asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air dengan baik. Sebaliknya ester metal asam lemak tidak larut di dalam air, sehingga cara pemisahan ester metal asam lemak dengan pengotorannya yang paling sederhana adalah mencucinya dengan air. Pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih dengan pH-nya 7. Pengadukan dilakukan secara perlahan, air cuci dipisahkan setelah terbentuk fase antara biodiesel dan fase air. Selanjutnya itu densitas atau rapas massa jenis menunjukkan perbandingan massa persatuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel persatuan volume bahan bakar. Kerakutan suatu fluida dapat didefinisikan sebagai massa persatuan volume. Selanjutnya titik kabut dan titik tuang. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkerut bagaikan kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal atau padatan di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filler. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Titik tuang adalah temperatur terendah yang paling memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir, atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah titik tuang, bahan bakar tidak dapat lagi mengalir karena bentuknya kristal yang menyumpat aliran bahan bakar. Titik tuang ini dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Jika semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. Pada umumnya, permasalahan pada aliran bahan bakar terjadi pada temperatur di antara titik kabut dan titik tuang. Pada saat keberadaan kristal mulai mengganggu proses filtrasi bahan bakar, oleh karena itu digunakan metode pengukuran yang lain untuk mengukur performansi bahan bakar pada temperatur rendah. Pada umumnya, titik kabut dan titik tuang biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Hal ini bisa menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel, terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Untuk mengatasi hal ini, biasanya ditambah aditif tertentu pada biodiesel yang untuk mencegah aglomerasi kristal-kristal yang terbentuk dalam biodiesel pada temperatur rendah. Namun demikian, penambahan aditif tersebut tidak menurunkan titik kabutnya. Selain menggunakan aditif, bisa juga digunakan pencampuran antara biodiesel dengan solar. Pencampurannya antara biodiesel dan solar terbukti dapat menurunkan titik kabut dan titik tuang pada bahan bakar. Teknik lain yang digunakan untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar adalah dengan menggunakan weatherization. Pada metode ini digunakan perbandingan pada bahan bakar hingga terbentuk kristal-kristal yang selanjutnya disaring dengan dipisahkan kadar dari bahan bakar. Proses kristalisasi parsial ini terjadi karena asam lemak tak jenuh memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Maka proses
Winterization sejatinya merupakan proses pengurangan asam lemak jenuh pada biodiesel. Di sisi lain, asam lemak jenuh berkaitan dengan angka setana. Oleh karena itu, proses winterization dapat menurunkan angka setana bahan bakar diesel. Metode lainnya untuk menurunkan titik kabut pada titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil dan etil dan pembuatan biodiesel. Selanjutnya, bilangan lot. Bilangan lot menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangka asam lemak penyusunan biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tidak jenuh meningkatkan performa biodiesel dapat pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki leleh yang lebih rendah sehingga berkorelasi terhadap cold point dan pour point yang rendah. Namun, di sisi lain, banyaknya senyawa lemak tak jenuh di dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Biodiesel dengan kandungan bilangan iot yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerisasi dalam bentuk deposit pada injektor nozzle dan cincin piston pada saat mulai pembakaran. Nilai maksimum harga angka lot yang diperoleh untuk biodiesel yaitu 115 gram per 100 gram. Selanjutnya, kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecil kadar air dalam minyak, maka mutu makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas terbusa dan bersifat korosif jika bereaksi pada sulfur karena akan membentuk asap. Selanjutnya, angka setana. Angka setana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka setana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, semakin tinggi angka setana dalam bahan bakar tersebut. Cara pengukuran angka setana yang pada umumnya digunakan menggunakan hexasen atau C16H34 yang memiliki nama lain setana sebagai patokan tinggi atau angka setana, yaitu Cn sama dengan 100 dan 2244688 heptimethylnolane atau HMN yang juga memiliki komposisi C16H34. Sebagai patokan terendah atau CN15, angka setana dalam standar biodiesel ASTM D613 minimum sebesar 47, sedangkan untuk standar Eropa atau contohnya Jerman minimum sebesar 49. Dari kedua senyawa standar tersebut terlibat bahwa angka setana menurun seiringnya dengan berkurangnya panjang rantai karbon dan meningkatnya percabangan. Dengan demikian, hidrokarbon dan rantai lurus lebih mudah terbakar dibandingkan dengan hidrokarbon yang memiliki banyak cabang. Angka setana yang tinggi menyebabkan ignition delay yang pendek, sedangkan angka setana yang rendah menimbulkan knocking pada diesel.
Karena keterbatasan peralatan angka Stena bisa diperkirakan dengan menggunakan perhitungan Ceten Index. Angka Stena juga dapat diperkirakan berdasarkan bilangan penyebutan dan bilangan audium dari sampel biodiesel dengan menggunakan persamaan Cn sama dengan 46,3 ditambah 5.458 per Sn dikurang 2,225 dikali 4, di mana Cn center number atau nama angka Stena, Sn specification number atau bilangan penyambunan, dan 4 adalah unit volt atau bilangan audio. Panjang rantai karbon lemak dari tingkat kejenuhan mempengaruhi angka Stena biodiesel. Semakin panjang rantai karbon lemak dan semakin jenuhnya rantainya, maka semakin tinggi angka Stena biodiesel tersebut. Angka Stena yang paling tinggi diperoleh dari biodiesel yang banyak mengandung asam lamiat dan Stena, sedangkan biodiesel yang mengandung asam lemak tidak jenuh. Dengan jumlah angka tunggal memiliki kisaran angka Stena medium.